yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan itu nanti bisa melihat ya di peraturan Menteri Keuangan ya PMK nomor 136 tahun 2018 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam surat dinas khusus di lingkungan Kementerian Keuangan. Saya sudah membuka dan membaca ya di dalam PMK tersebut memang agak berbeda ya dengan nota dinas yang saya ketahui di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sendiri kan dari Kementerian Pendidikan ya, itu memang agak berbeda bentuk suratnya dan ragam bentuk surat. Tetapi mengenai penggunaan bahasa Indonesianya, saya rasa kurang lebih sama, karena harus sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi apa yang dimaksud dengan surat dinas? Surat dinas adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan informasi dari satu pihak kepada pihak lain dalam konteks kedinasan. Nah, yang harus digarisbawahi di sini adalah dalam konteks kedinasan. Nah, beberapa fungsi surat dinas di sini ya. Kalian bisa lihat. Surat ini menjadi bukti nyata hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian ya. Surat ini menjadi alat pengikat dan pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Surat juga menjadi bukti sejarah, seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi atau lembaga. Kemudian surat juga menjadi pedoman kerja, seperti surat keputusan, surat instruksi, atau surat edaran. Nah, surat juga menjadi duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan kawan bicaranya. Secara tidak langsung ya. Nah, ini surat yang baik, dikatakan baik, ini syaratnya ya, menggunakan bentuk yang menarik, tidak terlalu panjang, memakai bahasa yang jelas, padat, dan santun. Nah, saya rasa ini adalah syarat surat secara umum ya. Kecuali ya surat pribadi. Kalau surat pribadi, mau isi suratnya sangat panjang, tidak masalah. Bentuknya juga kalau surat pribadi, ya terserah yang membuat surat. Jadi mungkin dibuat bentuknya yang menarik, disajikan dengan bentuk-bentuk yang mungkin dalam bahasa yang lebih puitis atau ya semenarik mungkin ya kalau surat pribadi. Tetapi surat yang resmi itu tentu saja dari segi bahasanya itu harus jelas, padat, dan menggunakan bahasa yang santun. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah bahasanya yang jelas, jadi tidak menggunakan bahasa yang berbunga-bunga ya, seperti bahasa dalam puisi. Padat, ini artinya isinya sesingkat mungkin tetapi jelas maksudnya. Santun dalam arti menggunakan bahasa yang baik. Nah, ini mengenai bentuk penyajian surat ya. Jadi bagaimana surat itu disajikan. Kalau sekarang kita kan diketik ya. Kalau ditulis tangan, kalau zaman dulu mungkin ditulis tangan.
Ini ada dua bentuk setengah lurus. Bentuk lurus ini maksudnya bentuk rata kiri. Jadi kita tidak menggunakan bentuk yang agak mencorok masuk gitu ya, menjadi paragraf-paragraf, tetapi bentuk yang rata kiri. Nah, ini contoh kepala surat ya. Jadi sebuah surat itu memiliki bagian-bagian. Yang pertama adalah kepala surat, kemudian pembuka ya, bagian pembuka, kemudian bagian isi, kemudian bagian penutup. Kemudian di sini ada pejabat yang bertanda tangan. Nah, di sini contoh bentuk surat dinas dengan format lurus ya, tanpa paragraf. Jadi dari tanggal, nomor, sifat, lampiran, hal, alamat, sampai nama pejabat yang bertanda tangan itu dibuat lurus rata kiri. Nah, di sini bisa dilihat bentuk yang setengah lurus ya. Bentuk setengah lurus ini nomor, sifat, lampiran, hal, dan alamat tujuan itu dibuat dengan rata kiri ya, format lurus rata kiri, tetapi pembuka surat, bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup itu dibuat menjorok agak masuk ya, berbentuk paragraf. Kemudian nama pejabat dan yang bertanda tangan di sini dibuat agak masuk, tetapi tidak rata kanan. Biasanya agak ke tengah. Di sini berisi nama pejabat dan tanda tangannya ya. Sementara untuk tembusan itu dibuat rata kiri sejajar dengan nomor dan sifat surat dari atas. Nah, ini secara lengkap ya bagian-bagian surat dari kepala surat, tanggal, nomor, sifat, lampiran, hal, kemudian alamat yang dituju ya, paragraf pembuka, paragraf isi, paragraf penutup, tanda tangan, nama, dan tembusan. Ini bagian-bagian surat. Meskipun tidak semua bagian dari surat ini selalu ada ya dalam surat dinas, seperti tembusan ini juga belum tentu ada. Kemudian sifat surat ini juga belum tentu diisi. Lampiran jika memang tidak ada juga biasanya tidak diisi. Nah, nanti kita belajar dari contoh-contoh surat dinas saja. Nah, tata surat dinas ya, tata naskah surat dinas di lingkungan Kementerian Keuangan itu memiliki aturan tulisan yang ada di kepala surat itu berjenis huruf Arial, ukuran huruf 13 dan dicetak tebal. Masing-masing ini memiliki aturan sendiri ya. Ada mungkin yang berhuruf Arial, ada yang mungkin berhuruf dengan Times New Roman. Nah, untuk
tipe huruf atau pilihan huruf ini menyesuaikan dengan masing-masing instansi. Selanjutnya nih tulisan nama unit organisasi eselon 1 berhuruf Arial 11 dan dicetak tebal. Tulisan nama unit organisasi eselon 2 berhuruf Arial 11 dan dicetak tebal. Jadi ini urut-urutan yang ada di kepala surat. Nama kementerian di urutan pertama, kemudian organisasi eselon 1-nya, kemudian organisasi eselon 2. Selanjutnya, alamat instansi berhuruf Arial 7. Garis memisah horizontal dengan panjang sama, dengan lebar ruang penulisan naskah dinas dengan ukuran tebal 1,5 pt. Nah, ini sangat detail ya, diatur sampai garis horizontal yang memisahkan antara kepala surat dengan bagian selanjutnya di dalam surat itu sudah diatur dengan ketebalan 1,5 pt. Nah, selanjutnya nama kantor yang cukup panjang dapat ditulis dengan singkatan dan akronim sesuai dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan. Nah, mari kita lihat contohnya saja ya. Nah, ini isi dari PMK nomor 136 tahun 2018. Nanti kalian bisa mengunduh atau membaca, silahkan. Atau ada yang sudah membaca PMK yang terkait dengan tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan ini? Belum, Bu. Sania ini biasanya rajin ini. Bu, belum Bu, cuma baru baca PPT-nya doang Bu. Baru baca PPT. Nanti lebih lengkapnya kalian bisa mengecek ya ke PMK tersebut. Nah, ini contoh kepala surat ya. Tetapi di sini tidak muncul nama eselon 1 dan eselon 2-nya. Oh, di sini. Nih, contoh yang kedua di sini yang dimaksud dengan ini nama kementerian, kemudian unit eselon 1-nya ya. Nah, di sini ada sekretariat jenderal, ini unit eselon 1, kemudian unit eselon 2-nya Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. Urut-urutannya seperti itu. Kemudian alamat instansi. Kemudian garis horizontal yang dimaksud adalah ini. Nah, di lingkungan Kementerian Keuangan sudah memiliki pakem bentuk kepala surat seperti ini. Jadi karena teman-teman nanti akan bekerja ya, insya Allah di lingkungan Kementerian Keuangan, tentu saja kalian harus mengetahui peraturan yang terkait tata naskah dinas ini. Meskipun tidak semua nanti teman-teman akan bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan ya. Teman-teman memiliki ini kan semacam ikatan dinas gitu ya. Begitu lulus, selesai sekolah, selesai studi, langsung ditempatkan di semua kementerian atau di Kementerian Keuangan saja? Bisa ke semua kementerian, Bu. Iya, Bu. Bisa ya. kementerian sama Pemda, Bu. Oh, sama Pemda? Iya. Berarti nanti kalau Pemda juga menyesuaikan dengan peraturan yang ada di daerah.
sewaktu saya masih di sekretariat badan, itu di bagian keuangan ada teman dari STAN ya, dari prodi D3 kebendaharaan ya, Keben, sama D1 kebendaharaan juga dari STAN. Jadi masih muda sekali, usia 19 tahun sudah menjadi CPNS. Usia 20 tahun sudah menjadi PNS. Jadi beberapa teman memang ditempatkan di lingkungan Kementerian Pendidikan juga kemarin tahun 2019. Nah, nanti tentu saja teman-teman harus menyesuaikan kembali ya dengan peraturan yang ada di instansi terkait. Teman-teman nanti ditugaskan. Karena meskipun kalian dari latar belakang pendidikan akuntansi, pengetahuan tentang surat dinas ini tentu saja harus dikuasai, karena begitu kalian nanti terjun langsung dalam dunia kerja ya, dihadapkan langsung dengan pekerjaan, kalian tentu saja tidak bisa lepas dari tugas-tugas yang terkait dengan surat menyurat ini. Nah, ini ya contoh kepala surat yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, ini contoh lain bentuk kepala surat yang ada di lingkungan kantor wilayah. Contoh kepala suratnya seperti ini. Jadi Kementerian Keuangan, kemudian DJPB ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, kemudian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kanwil Dirjen PB ya. Ini gambarnya tidak jelas. Ini Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, KPKLN ya. Izin, Bu. Iya, Sania gimana? Kan yang kantor wilayah di slide 13 tuh font kantor wilayahnya sebesar Kementerian Keuangan ya, Bu. Tapi kenapa kalau yang di font yang di slide 14 tulisannya tuh yang kantor wilayahnya tuh kecil malahan, Bu, sama kayak tulisan direktoratnya. Itu ada ketentuannya sendiri atau gimana, Bu? Kok bisa ada yang gede, ada yang kecil font kantor wilayahnya? Nah, kalau di peraturannya tadi ya, jadi untuk eselon 1-nya, kalau kementerian kan tingkat kementerian. Kemudian eselon 1 dan eselon 2-nya itu ditulis dengan areal 11 ya tadi. Jadi harusnya eselon 1 dan eselon 2-nya itu ukuran hurufnya sama, areal 11. Nah, ini kalau dilihat Dirjen PB itu eselon 1, kemudian eselon 2-nya itu Kanwil ya, Kanwil DJPB. Nah, ini harusnya ukuran hurufnya sama ini. Berarti kayak slide selanjutnya ya, Bu, malahan? Nah, ini ini kutipan yang ada di PMK 136. Nah, kita bisa mengecek dulu ya di PMK ya, karena ini hanya screenshot ya, tangkapan layar yang ada di
PMK-nya sendiri. Nah, ini juga. Jadi kayak beda-beda, yang tengah kecil, tapi atas bawah tuh malah gede, Bu. Ini, iya, ini sampai eselon 2. Nah, kalau dilihat dari aturannya, tadi untuk kepala surat, ukurannya harusnya sama. Eselon 1 huruf Arial 11, eselon 2-nya juga huruf Arial 11 dicetak tebal, baru kemudian alamat instansi ukurannya 7. Coba kita cek di ini ya, di PMK-nya saja ya, karena bisa jadi aturannya beda-beda. Kalian boleh sambil membuka sekalian ini ya, googling ya. Siapa yang sudah membuka sambil dibaca-baca juga? Kalau di sini aturannya sama. Di bagian kantor wilayah, iya Bu, emang 13 ternyata benar Bu, ada di peraturannya. Oh, sudah ketemu ya? Tapi kenapa yang bawah ada yang kecil juga ya Bu, kayak beda-beda? Di situ ada penjelasannya tidak? Cuma Untuk kayak aja pelayan. yang ada kantor pelayanan jadi 11, kalau yang tanpa kantor pelayanan 13, tapi nggak ada alasannya. Oh, berarti kalau kayak gitu memang sudah aturan ya. Dalam tata naskah dinas itu kan membuat aturannya memang tidak ada alasan ya. Jadi memang masing-masing instansi itu memiliki peraturan sendiri. Bisa jadi untuk menonjolkan instansinya. Waktu saya masih ada di kantor bahasa ya, saya masih di Kalimantan Timur dulu, itu kementerian dan eselon 1-nya itu ditulis dengan huruf tebal, dengan ukuran huruf yang sama, tetapi begitu eselon 4-nya atau eselon 3
Karena kalau kami di kantor itu eselon 4 atau balai itu eselon 3, itu ditulis malah dengan huruf yang lebih besar. Jadi memang maksudnya untuk menonjolkan nama kantor atau nama balai dibandingkan eselon 1 atau kementeriannya. Itu untuk eselon 2, untuk eselon 3 dan 4. Nah, saya rasa di sini Kanwil itu setara dengan eselon 2 kan ya. Pusat itu juga eselon 2. Nah, di sini ada 3 nih. Kementerian, eselon 1, kemudian eselon 2-nya pusat ya. Eselon 1-nya Sekretariat Jenderal, eselon 2-nya Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Nah, ini di bawahnya ada eselon 3-nya, Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara Surabaya. Nah, ini eselon 3. Kementerian Keuangannya ukuran 12, kemudian yang eselon 1, eselon 2-nya ukuran 11, justru yang eselon 3-nya itu dibuat dengan ukuran 13 ya. Jadi malah lebih besar dari nama kementerian. Nah, aturan ini sudah menjadi pakem. Artinya kita sebagai pelaksana, kita tinggal mengikuti apa yang menjadi aturan dalam tata naskah dinas ini ya. Jadi kita tinggal mengikuti saja untuk aturan-aturan yang terkait dengan bentuk ya. Ini terkait dengan bentuk, sistematika penyajiannya, kita akan mengikuti pakem yang ada di dalam instansi. Tetapi mengenai bahasa, nah nanti yang perlu kita perhatikan lagi adalah penggunaan bahasa Indonesianya. Sementara untuk bentuk pakem ya, kepala surat, pembuka, isi, penutup, bagaimana menuliskan pejabatnya, penulisan tembusannya, nah itu kita mengikuti pakem yang ada di dalam instansi terkait. Nah, yang lebih diperhatikan lagi nanti adalah penggunaan bahasanya ya. Ini masih bentuk kepala surat. Nah, ini kita mengikuti pakemnya saja ya. Jadi Sania ya, saya juga tidak bisa menjelaskan mengapa ukurannya 13, sementara yang Kementerian 12, eselon 2, eselon 1-nya ukuran 11. Setahu saya, ya, dulu untuk menonjolkan nama kantor atau nama eselon 3, eselon 4. Nah, kita lihat penulisan ya, penulisan kepala surat yang benar dan salah. Nah, di sini bisa dilihat, bisa dibandingkan ya bentuk yang salah dan bentuk yang benarnya. Mengenai singkatan, kalian sudah pernah belajar ya tentang penulisan singkatan yang benar. Ini. Oke. Nama PT ya tidak diikuti dengan tanda titik. Jika kalian masih ingat ya penulisan singkatan,
Kemudian penulisan jalan juga tidak boleh disingkat dan diikuti dengan tanda titik seperti ini, tapi dituliskan utuh ya, dengan nama jalan. Kemudian setelah jalan, tidak perlu diberikan tanda hubung seperti ini sebelum nama kota. Langsung saja jalan Ahmad Yani nomor 13 misalnya, Jakarta 12920. Telepon juga tidak disingkat, tetapi dituliskan kepanjangannya. Telepon, kemudian, nah di sini yang bentuk salah itu masih diikuti dengan tanda titik 2. Nah ini tidak perlu ya. Langsung saja diikuti dengan kode wilayah ya. Kode wilayah telepon untuk Jakarta itu 021 di dalam kurung penulisannya. Dan tidak diikuti dengan tanda hubung juga. Spasi, kemudian tuliskan angka yang merupakan nomor telepon. Jika diikuti dengan alamat faksimile, diberi tanda titik koma, kemudian faksimile nomor sekian. Penulisannya sama seperti penulisan nomor telepon. Nah, ini penulisan alamat di kepala surat. Tanggal surat. Tanggal surat di sini diberikan contoh yang salah dan contoh yang benarnya. Jadi tanggal surat itu tidak perlu didahului dengan nama kota ya. Jadi tidak perlu Jakarta, 16 November 2020. Tidak perlu ya. Cukup langsung dengan tanggal, bulan, dan tahun. Mengapa tidak perlu didahului dengan nama kota? Karena di kepala surat ya, di alamat instansi itu sudah menunjukkan alamat dan kota. Jadi misalnya Dirjen PP, Kanwil, perbendaraan, jalan, Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur, di situ kan sudah jelas ya, alamatnya ada di Jalan Oto Iskandar Dinata, Jakarta Timur. Jadi sudah merujuk nama kota Jakarta. Nah, di sini ada latihan nih. Coba kalian buat kop surat ya, kepala surat. Ditulis dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang ada di PMK 136 tadi. Perhatikan perbedaan ukuran hurufnya. Tadi Sania sudah jeli mengapa kalau kanwil itu lebih besar. Ternyata memang di aturannya ukuran hurufnya adalah 13, bukan 11. Nah, nama instansi apa saja yang harus ditulis? Kemudian tulis alamat lengkap secara benar. Coba siapa yang mau mencoba? Atau kalian mencoba semua? Mencoba membuat sebuah kop surat yang ada nama kementerian, nama eselon 1, eselon 2, kemudian bedakan yang ada eselon 3 atau eselon 4-nya. Kalian buat sekarang ya. Kalian buat sekarang. Bisa ditampilkan di sini nanti ya.
Kalian memakai laptop? Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Siapa yang pakai laptop? Ada tidak? Sania biasanya pakai, Bu. Sania pakai? Iya Bu, pakai Bu. Pakai. Coba dibuatkan Sania contoh kop surat ya. Bedakan yang ada eselon 1, eselon 2, kemudian eselon 1, eselon 2, dan eselon 3. Eselon 3, iya. Seperti ini. Lain Sania siapa? Tidak ada yang memakai laptop lagi selain Sania. Biasanya ada sih, Bu. Ya, kalau ada yang memakai laptop, silahkan dibuat ya contoh kop surat. Kemudian ditampilkan di sini, berbagi di sini. Ya, silahkan. Siapa ini? Ya, bisa. Nanti kan ditampilkan, di-share di sini ya. Ini hostnya. Boleh di-share langsung dibuat. Saya ini. Siapa yang mau ini berbagi? Kartika. Ayo Kartika, bisa silahkan kalau mau berbagi. Sudah terlihat. Nah, kalian pasti udah familiar kan ya penggunaan ini ya Office ya. Ya, Kementerian Keuangan. Ya. Itu kenapa ada tanda titik-titik ya? Oh, di providernya. Oke. Nanti hilang ya. Oh, biasanya tetap dalam bentuk header. Kop surat itu dalam bentuk header. Iya, dalam bentuk header. Kemudian yang ada di header ya, sama logo ya, logo kementerian itu juga ada di header. Ya, sementara tidak usah.
Kita hanya mau melihat penulisan kepala surat ya, kop surat. Bagaimana hurufnya, kemudian dalam bentuk bold atau tidak, dalam bentuk huruf tebal atau tidak, kemudian ukuran hurufnya, misalnya eselon satunya apa? Sekretariat Jenderal ya. Oh iya, silakan. Oke. Eselon 2-nya misalnya apa? Misalnya Direktorat Jenderal Perbendaraan. Direktorat Jenderal Perbendaraan itu satu, iya itu eselon 1. Eselon 2 itu biasanya pusat, PKN STAN, itu apa? Saya malah tidak tahu itu, PKN STAN apa? PKN STAN itu masuk eselon 2? Eselon 2 kalau nggak salah, Bu. Eselon 2 ya? Iya. Silakan ditulis. Ya. Ya, harus tahu eselon satunya ya. Badan Pendidikan dan Pelatihan. Coba dicek ukuran hurufnya sama bentuk huruf itu tipikal hurufnya. Sudah sesuai? Kalau di aturannya tadi kementerian itu ukuran berapa? 13. Eselon 1 dan eselon 2-nya ya. Eselon 2-nya gimana? Kalau di aturannya tadi sepertinya 11 ya. Iya, ukurannya 11 eselon 2. Yang beda itu kalau ada eselon 3 atau eselon 4-nya yang kantor wilayah tadi. Nah, justru yang kantor wilayah tadi ukurannya lebih besar. Alamatnya, alamat PKN STAN.
Ya, nama jalan, nama kota, kode pos, kemudian telepon, jika ada nomor faksimile disertakan. Ya. Nah, tadi ada aturannya untuk ketebalan garisnya berapa ya tadi ya? PT. Ya, nanti tinggal ditambahin logo stand. Jadi ini pakem ya, maksudnya ini aturan baku yang harus diikuti jika kalian nanti bekerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Bentuk pakem ini harus diikuti dalam tata naskah surat dinas. Meskipun nanti di kantor ya dalam dunia kerja itu bentuk pakem surat seperti ini sudah dibuatkan oleh orang yang bekerja di bagian persuratan ya, atau mungkin arsiparis. Tetapi tidak ada salahnya ya kita mengetahui bahwa ini loh bentuk yang benarnya gitu. Sebagai pengetahuan kita saja, agar kita juga nantinya tahu gitu. Nah, teman-teman yang lain bisa ya nanti secara detailnya kalian membaca PMK 136 2018 tahun 2018 itu. Karena aturan-aturan lain yang lebih detail ya sifatnya harus diketahui ya, harus dibaca. Kalau yang saya bagikan di sini ya, di Salinda itu aturan secara garis besarnya saja. Tapi nanti lebih detailnya kalian harus membaca. Baik Kartika, terima kasih ya. Ya. Ya, terus kembalikan saya jadikan host ya.